Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Zahratus Sa'idah selaku dosen mata kuliah hadis Tarbawi. Dan kami ucapkan selamat pagi kepada rekan-rekan kelas PIG yang sudah menyempatkan waktunya untuk online pada pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Arina Maula dan dua rekan saya Mede Puspitasari dan Dede Wahyudin Al-Faidi yang akan memaparkan materi tentang metode pendidikan Islam berdasarkan perspektif hadis. Di sini saya selaku pemateri pertama yang akan memaparkan materi tentang pengertian metode pendidikan Islam dan metode keteladanan serta metode diskusi. Yang pertama yaitu tentang pengertian metode pendidikan Islam. Nah, sebelum kita memahami apa itu metode pendidikan Islam, alangkah baiknya kita memahami apa itu metode. Nah, kata metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya cara atau jalan. Dan dalam bahasa Arab sendiri, metode itu disebut dengan thoriqah. Apa itu thoriqah? Yaitu langkah-langkah strategis yang harus dipersiapkan untuk mencapai suatu pekerjaan atau suatu tujuan. Dan dalam bahasa Inggris, metode ini disebut dengan metode yang mempunyai arti cara. Jadi, apa itu metode pendidikan Islam? Metode pendidikan Islam adalah cara yang dapat dicapai dalam memudahkan tujuan pendidikan Islam. Lalu, apa itu tujuan pendidikan Islam? Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam metode pendidikan Islam ini ada 8. Yang akan saya sampaikan yaitu tentang metode keteladanan dan metode diskusi. Apa itu metode keteladanan? Metode keteladanan atau bisa disebut juga dengan metode demonstrasi, yaitu suatu cara mengajar di mana guru menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik. Jadi metode keteladanan atau demonstrasi ini si guru memperagakan atau mencontohkan terlebih dahulu bagaimana pengertian dari materi tersebut atau bagaimana pemahaman dari materi yang akan disampaikan. Lalu peserta didik melihat dan mempraktekkan apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Yang kedua yaitu tentang metode diskusi. Apa itu metode diskusi? Metode diskusi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin menyangkut kepentingan bersama dengan jalan musyawarah untuk mufakat, memperluas pengetahuan dan cakrawala pemikiran. Jadi metode diskusi ini akan lebih memudahkan para peserta didik untuk memahami apa itu materinya. Nah, dalam metode diskusi ini siswa mampu berpikir secara kritis dan juga mendorong siswa untuk menyampaikan suatu pendapat secara bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Wahyudin Al-Faidi
Di sini saya sebagai pemateri yang kedua akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya dari pemateri yang pertama. Di sini saya akan memaparkan tentang beberapa metode pendidikan Islami. Di antaranya ada metode dialog, hiwar atau tanya jawab, kemudian ada metode perumpamaan, dan ada juga metode ceramah. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu supaya kuotanya lebih hemat. Saya akan menjelaskan tentang metode dialog atau tanya jawab. Tentu kalian semua sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan metode tanya jawab atau dialog. Seperti yang kita lakukan setiap harinya, meskipun dilaksanakan melalui daring atau dalam jaringan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode dialog atau tanya jawab. Metode ini bisa dikatakan sebagai suatu penyampaian pembelajaran dengan cara guru memberikan pertanyaan dan murid yang menjawabnya. Dalam metode ini ada berkaitan dengan hadis. Ada beberapa hadis, di sini saya akan memaparkan satu saja ya. Dari hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'alu rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Yang artinya, dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak atau pantas mendapat perlakuan baikku?" Rasulullah menjawab, "Yang pertama ibumu." Laki-laki itu berkata lagi, "Siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Kemudian ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah kemudian menjawab lagi, "Ibumu." Laki-laki itu berkata lagi untuk yang keempat kalinya, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Sesudah itu ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis yang tadi disebutkan bahwa Rasulullah itu menggunakan metode dialog dalam mendidik atau mengajar para sahabatnya. Dialog yang diawali dari pertanyaan sahabat kepada Nabi, atau sebaliknya, Nabi yang memberi pertanyaan dan sahabat yang menjawabnya. Metode dialog ini memiliki kelebihan atau keuntungan. Di antaranya yaitu situasi kelas lebih hidup karena peserta didik di sini lebih aktif untuk berpikir dan menyampaikan pendapatnya. Terus ada lagi kelebihannya yaitu melatih anak agar berani mengungkapkan pendapatnya. Dan ada lagi bisa mengembangkan keterampilan serta keberanian siswa dalam menjawab sekaligus memaparkan pendapatnya. Ya, lanjut, di sini ada metode perumpamaan. Metode perumpamaan ini berarti pemberian contoh. Dijelaskan yaitu suatu metode yang menuturkan sesuatu guna menjelaskan suatu keadaan yang selaras dan serupa dengan apa yang dicontohkan, lalu menonjolkan kebaikan dan keburukan yang tersamar. Terus menurut Abdurrahman An-Nahlawi menjelaskan bahwa metode perumpamaan ini, metode perumpamaan Qur'ani dan Nabawi ini memiliki tujuan psikologis edukatif. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ini bisa memudahkan mengenai suatu konsep.
Dan yang kedua, mempengaruhi emosi yang sejalan dengan konsep yang diumpamakan. Yang ketiga, membina akal untuk terbiasa berpikir secara valid dan analogis. Dan yang terakhir, mampu menciptakan motivasi yang menggerakkan aspek emosi dan mental manusia. Terus ada lagi selanjutnya, yaitu ada metode ceramah. Metode ceramah ini tentu kalian semua juga sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan metode ceramah. Di sini dijelaskan menurut Zuhairini dan kawan-kawan, metode ceramah adalah suatu metode di dalam pendidikan, di mana cara penyampaian materi-materi pelajaran kepada anak didik dilakukan dengan cara penerangan dan penuturan secara lisan. Sejak zaman Rasulullah SAW, metode ceramah ini merupakan cara yang pertama dilakukan beliau dalam menyampaikan wahyu yang diberikan kepada umatnya. Karakteristik yang menonjol dari metode ceramah ini diantaranya adalah peranan peserta didik atau guru di sini sangat dominan. Sementara itu, para siswa atau peserta didik lebih pasif dan menerima apa yang disampaikan oleh seorang gurunya. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata. Mohon dimaafkan, kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri yang ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang berjudul metode targhib dan tarhib. Nah, apa itu targhib? Targhib adalah janji yang disertai dengan bujukan dan rayuan. Nabi SAW dalam mendidik para sahabatnya menggunakan targhib. Nah, dengan menggunakan metode targhib, beliau mampu mengugah dan menimbulkan kesenangan dalam hati para sahabat juga peserta didik untuk melakukan kebaikan. Nah, beliau juga memberikan informasi kepada para sahabatnya tentang pahala atau ganjaran Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang melakukan kebaikan. Jadi, metode targhib ini adalah cara mengajar di mana guru memberikan materi pembelajarannya itu dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan. Nah, yang kedua yaitu tarhib. Tarhib itu adalah ancaman atau intimidasi. Ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh terlaksananya sebuah dosa, kesalahan atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga karena ia telah menyepelekan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, metode tarhib ini yaitu metode di mana seorang guru itu memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan hukuman jikalau si peserta didik itu melakukan kesalahan atau melanggar aturan. Selanjutnya yaitu metode pengulangan dan pelatihan. Dijelaskan dalam hadis, dan dalam hadis tersebut diinformasikan bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki di sebuah masjid, dan seorang laki-laki itu telah selesai melakukan sholat. Nah, setelah selesai, si laki-laki itu datang kepada Nabi SAW dan mengucapkan salam. Nabi pun menjawab salamnya.
Lalu Nabi memberitahu kepada laki-laki tersebut bahwa ia menyuruh untuk sholat lagi karena sholat yang ia kerjakan itu masih salah. Nah, si laki-laki itu mengerjakan sholat lagi, dan sholatnya seperti sholat yang pertama kali ia lakukan. Lalu Nabi memberitahu lagi bahwa sholat itu masih salah, harus diulang lagi. Nah, si laki-laki itu melakukan sholat tersebut sampai 3 kali. Namun, sholat itu sama seperti sholat yang dilakukan saat pertama kali. Nah, si laki-laki itu bilang kepada Nabi bahwasanya, saya tidak bisa melakukan sholat selain sholat yang tadi telah dilakukan oleh saya. Nah, maka dari itu, si laki-laki itu meminta kepada Nabi untuk mengajarkan bagaimana cara sholat yang benar. Nah, di situ telah terlihat ya bahwa Nabi itu tidak langsung mengajarkan bagaimana cara sholat yang benar, tetapi Nabi itu menyuruh berulang-ulang kali untuk melakukan sholat kepada si laki-laki tersebut. Nah, seperti itu. Begitupun dalam pembelajaran seperti di sekolah. Jadi si guru itu melakukan pengulangan pembelajaran terhadap si peserta didik. Jadi peserta didik itu ingat terus terhadap pembelajaran yang telah diberikan oleh gurunya. Dan yang ketiga yaitu metode mau'izah. Metode mau'izah adalah mengingatkan seseorang terhadap sesuatu yang dapat meluluhkan hatinya, dan sesuatu itu dapat berupa pahala atau siksa sehingga ia menjadi ingat. Jadi metode mau'izah itu mengingatkan bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita akan mendapatkan siksaan, dan ketika kita melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan ganjaran. Jadi si guru itu mengingatkan kepada peserta didiknya gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.